mengikuti acara ini. Mari kita simak bersama. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita lanjutkan ngaji kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim kamasali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Wa masalul ladzina yunfiku, perumpamaan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya ibtigha'a mardatillah, karena mencari ridha Allah, wa tasbitan min anfusihim, dan karena kemauan dari dirinya, kama sali jannatin, sebagaimana perumpamaannya adalah sebuah taman atau kebun ya, birabwatin, di dataran tinggi, asabaha wabilun, yang terkena hujan deras, fa'atat ukulaha dhi'fain, maka buahnya menjadi berlipat ganda, fa illam yusibha wabilun, kalaupun tidak kena hujan, fatol, maka tetap saja berbuah ya. Wallahu bima ta'maluna basir, dan sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian lakukan maha mengetahui. Ayat ini masih terkait dengan ayat sebelumnya tentang peringatan kepada kaum mukmin, kepada orang-orang beriman, yaitu jangan sampai kalian habiskan pahala sedekah atau pahala infak gara-gara apa kemarin? Gara-gara bil manni wal adha ya. Kemarin mengingat-ingat pemberian dan membuli. Ya, itu jangan. Pokoknya latihan sedekah terbaik adalah seperti membuang hajat. Itu sedekah terbaik. Kalau Bapak Ibu habis buang hajat kok masih diingat-ingat, itu sepelit-pelitnya orang katanya. Sudah dibuang masih diinget-inget ya. Ada nggak Bapak Ibu? Sayang yo, misalnya nggak ada kan sebenarnya. Normalnya orang itu ikhlas itu kayak buang hajat Pak. Semakin dibuang semakin lega. Kalau Bapak Ibu biasanya kalau orang belum tuntas buang hajat itu mesti kayak ada yang tertinggal gitu ya. Nah, makanya latihannya begitu Pak. Meskipun agak perlu latihan ya, perlu membiasakan diri. Makanya saya kira bapak-bapak yang di sini kalau sudah sering nyetir mobil itu latihan ikhlas. Pertama gopek, terus 2000 gitu ya. Nanti semakin lama semakin latihan lah ya. Meskipun dilarang oleh peraturan ya sebenarnya. Cuman ya anggap aja latihan ya. Latihan buang uang itu seperti membuang hajat gitu ya. Tapi ya latihan dulu ya Pak, jangan terus kemudian saya tak niru 1 hari 1 miliar. Ya enggak gitu juga konsepnya. Sesuaikan dengan kemarin ya. Jangan sampai setelah sedekah Anda miskin, itu juga dilarang. Jadi setelah berinfak itu Anda dilarang miskin Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang seperti kemarin saya sampaikan berjudi dengan konsep sedekah, itu salah. Misalkan hari ini punya uang 100.000, cuman 100.000, karena berharap banyak disedekahin semua, itu salah Pak. Terus dia ngemis hari ini, nggak boleh. Nah, sedekah ya standar ya, berapa sih standar itu ya 2,5% lah. Misalkan kalau 100.000 itu ya 2.500 lah. Nah, misalnya ya, syukur-syukur 5% masih wajar, masih 5.000. Punya 100.000 sedekah 10.000 boleh nggak? Boleh, masih aman. 10.000 maksudnya traktir temennya ke warteg, meskipun beli bakwan 3, ayo kamu boleh bakwan 3 saja, nemeni saya makan, ya enggak apa-apa Pak, barangkali, atau belikan kopinya saja ya, gitu ya. Itu diatur saja, jangan sampai diundat-undat.
undat-undat itu sudah membelikan cuman bakwan 3, besoknya diingat loh, kemarin bakwan 3. Nah ya sudah sedikit undat-undat itu lebih parah lagi ya. Wa masalul ladina yunfiqun, perumpamaan orang-orang ini harusnya seperti ini orang mukmin ini. Kalau orang mukmin itu kalau menginfakkan itu harusnya seperti ini. Apa? Orang kalau sudah mukmin berinfak itu sebagaimana mereka itu punya kebun. Punya kebun, jannah. Jannah itu kan makna umumnya surga ya, Pak. Surga itu kebun. Gini loh Pak, kenapa sih surga itu diibaratkan kebun ya? Karena di Arab itu kebun itu mewah Pak. Mewah Pak, mewah. Nanam rumput aja disiram tiap hari Pak. Nanam rumput Pak. Bapak Ibu yang lihat sekarang gampang lah. Lihat orang orang di Mekah itu kalau nanam rumput itu ada kerannya Pak. Tiap pagi disiram. Nanam rumput Pak. Di sini rumput nggak usah ditanam, itu tumbuh sendiri Pak. Dihabiskan nggak bisa. Nah, kadang-kadang makanya kalau malah disempretin supaya nggak tumbuh ya di Indonesia. Maka kadang-kadang bagi orang Indonesia mungkin istilah kebun apa benarnya kebun, apalagi isinya cuma rumput sama sungai kan gitu ya. Ini harus dibayangkannya bagi orang Arab kebun dan sungai itu istimewa Pak, karena sungai itu tidak ada Pak. Sungai tidak ada. Di Jeddah kalau Bapak Ibu pernah umrah itu Jeddah sungai kalau pas nggak ada hujan kosong Pak, nggak ada airnya. Ya akhir-akhir ini sering banjir karena apa ya? Karena dia nggak siap dengan drainase, karena sebelumnya itu nggak pernah hujan sederas itu. Bukan hanya di Saudi Pak, di Mesir itu dulu waktu saya ke Mesir itu juga nggak ada selokan awalnya. Nggak ada selokan karena ya jarang hujan. Setahun itu hujan saya pernah hitung 5 kali doang Pak. Setahun, dan itu cuman gerimis itu 10 menit 1 kali hujan, cuman 5 kali Pak setahun. Makanya kenapa rumahnya nggak pakai atapnya kayak kita, jarang hujan. Makanya Bapak Ibu kalau niru rumahnya orang sono ya nggak cocok ya. Makanya ya itulah di sana jarang hujan. Maka ketika ada kebun hijau gitu, itu sudah luar biasa mahal. Ya, masuk taman itu bayar Pak di Mesir. Di sini Bapak tinggal pilih mau taman apa. Taman mini doang yang bayar Mas ini. Taman-taman Menteng di Bintaro itu ya, apalagi di BSD ini, Geraha Raya ini sepanjang jalan ada tamannya, aman, gratis. Harusnya dinikmati Pak. Kadang-kadang kita nggak bisa mensyukuri itu karena nggak tahu indahnya taman itu. Ya, padahal di sana itu jangankan kok bunga yang warna-warni kayak di pinggir jalan Geraha Raya ini, nggak ada Pak. Jadi di sana itu pasir batu gitu. Ada taman, ya mungkin ada pohon-pohon yang kalau musim dingin itu rontok, cuman gitu doang. Nanti kalau musim panas dia hijau gitu doang. Nah, umpamanya gini Pak. Umpamanya ini kan waktu itu ayat ini turun ya ke orang-orang Arab ya. Umpamanya orang sedekah itu seperti punya kebun di dataran tinggi. Bapak Ibu kalau pernah ke Mekah atau yang pernah umroh, itu ada dataran tinggi di Mekah namanya apa yang sekarang dibuat ini ya, Taif. Nah, Taif itu kayak puncaknya atau Bogornya Saudi lah kira-kira. Jadi dari ini ke Taif itu agak nanjak. Nah, di Taif itu subur Pak. Kalau di bawah itu padang pasir batu. Maka perumpamaannya kayak di dataran tinggi yang bisa nanam sayur, bisa nanam tanam-tanaman, kena hujan tambah subur. Ibarat kata seperti itu. Jadi sedekah ini seperti punya kebun di dataran tinggi di Arab loh ya ini. Kalau di Indonesia itu mau dataran rendah, dataran tinggi sama saja, sama-sama suburnya. Ya. Jadi dataran tinggi terus kena hujan, itu suburnya luar biasa, double pahala buahnya. Jadi orang-orang berinfak kalau dipupuk itu jadi subur, kena hujan jadi subur, asalkan enggak tadi ya, enggak bil manni wal adha. Kalau bil manni wal adha itu kayak kemarin kan di atas batu kena hujan deras ikut ambyar. Pokoknya gitu ya. Makanya apapun yang kita sedekahkan di dunia ini, kalau kita beriman kepada Allah maka akan kita petik buahnya berkali-kali lipat nanti di akhirat. Makanya jangan ragu meskipun walau bisik kita meroti, kalau dalam hadis gitu ya. Meskipun dengan sesigar kurma, setengah potong Pak, sesigar
apa itu apa ya, kurma itu kan bisa dibelah dua ya. Kalau pisang bisa dibelah tiga. Bapak Ibu nggak tahu masa kecilnya sama nggak dengan saya, misalkan ya, pisang raja itu bisa dibelah tiga. Mainan kita sebelum dimakan dibelah tiga dulu ya gitu ya. Dibelah ini loh, ada ini tiga. Kurang main kalau belum. Raja, apa kurang tua ya. Dulu itu kita nggak tahu kalau mau makan pisang raja itu ada seninya gitu loh, dibelah dua. Ya gitu seni makan pisang. Nggak tahu kalau sekarang itu karena sudah nggak ngalami pisang raja ya, pisangnya sudah pisang goreng semua ya. Nggak tahu ya. Jadi kalau sekarang kan ibarat kata jangan takut sedekah hanya 1 biji permen lah. Misalkan begitu. Makanya Bapak Ibu pengen cepet gampang sedekah dan mandum ya bawa permen. Itu ya. Bawa permen kasih satu-satu sudah lumayan gitu. Kemudian apa yang membuat itu subur? Karena diniatkan mencari ridha Allah. Dulu itu untuk mengajari orang berinfak itu berat, Pak. Zaman-zaman awal-awal itu orang diajak berinfak itu berat, karena infak itu mengeluarkan harta, Pak. Kita itu karena sudah terdidik dari kecil, sudah diajari dari lahir, misalkan berbagi, misalnya teeding, kasih adiknya, kasih kakaknya, kasih temennya, itu kan pelajaran secara dari kecil. Teeding tahu Bu? Nah, si teeding gitu loh. Teeding itu kalau meskipun sedikit tetap dibagi kan gitu ya. Misalnya ya beli serabi 1, temennya 4 ya dibagi 4 misalnya. Atau kalau kopi itu sak seruputan. Nah, itu apa ya? Apa bahasa anunya? Dulu ada namanya joinan. Sekarang udah punah ya istilah join itu ya. Masih ada nggak Pak? Masih ada. Kopi kenangan tapi. Oh, kopi kenangan. Kalau kopi hitam itu udah nggak join ya. Dulu itu kopi hitam aja joinan Pak itu. Nah, jadi dulu saya punya teman itu kalau dia nggak pengen join, diludahin kopinya. Duh, biar gak ada yang mau kan gitu. Kalau dia tuh cuek aja ludah-ludahnya sendiri kan gitu. Jadi bahwa bilon ba'atat ukulaha bi baina wa tasbitan min anfusim, dan karena keyakinan diri. Jadi gini Pak, orang itu kadang beribadah ada yang karena sungkan, ada yang karena kemauan diri. Bapak Ibu kalau misalkan ibadah kok masih sungkan, itu harus diubah menjadi kemauan diri Pak. Apalagi ibadah wajib seperti sholat, itu kalau bisa memang dari kemauan diri. Jangan sampai diobrai kalau bisa. Ibadah yang pokok lah pokoknya gitu. Kalau misalkan sedekah itu masih diobrai tidak apa-apa Pak. Tapi kalau zakat jangan sampai. Itu kayak apa ya, ibarat ini mahdohnya ya, nggak punya kemauan. Kalau bahasa Jawanya itu nggak niat. Ibadah dengan niat dengan tidak niat itu sebenarnya kan bisa dilihat Pak ya. Orang sedekah dengan niat dan tidak niat itu juga ketahuan. Orang zakat dengan niat dan tidak niat ketahuan juga. Orang itu kalau niatnya memang sedekah dari dirinya, mesti nyari barang yang disedekahkan itu yang baik. Zakat juga gitu. Nanti kalau orang zakat itu nyari yang rongsok misalkan kalau ngeluarin zakat fitrah nyari karak misalnya ada nggak dunia karak sekarang itu ya? Itu kayak nggak niat Pak. Karak tahu Bu ya? Masih sama berarti umur kita ya. Ini lama-lama punah istilah-istilah ini ya. Apa tiwul? Apa kalau tiwul sebelum tiwul apa? Sebelum jadi tiwul mentahnya apa namanya? Gaplek ya, atau gaplek ya. Sekarang sudah mulai jarang ya. Makanya harus dari dalam diri. Orang kalau niatnya karena dari dalam diri, insya Allah pahalanya itu lebih subur. Makanya latihan kalau sholat itu, kalau sholat sebaiknya memang dari dalam diri. Niat, sholat rasa mbok kongkon, aku gede, misalnya ya. Kecuali lali elingno, maksud itu kecuali lupa ingatkan. Tapi kalau nggak lupa, sholat itu jangan sampai diobrai. Ya. Diobrai itu karena sudah mau habis belum sholat, itu kan biasanya yang diobrai. Ayat ahadukum antakuna lahu jannatun min nakhili wa anabi tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli samarat wa asabahul kibaru wa lahu durriyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtarakat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun.
Ayawaddu ahadukum, apakah dari kalian itu pengen punya kebun dari kurma ataupun anggur? Ini contoh ya Pak. Nah, kalau di Indonesia kan nggak bakal ada orang pengen kebun kurma. Nah, paling kalau di Indonesia kan itu, apakah kalian pengen punya kebun sawit 7.000 hektar misalnya ya contohnya. Wa anabin, kebun anggur di Indonesia itu ada nggak? Apel ya kalau Malang. Kebun pisang kalau di Lampung ya Pak ya, kebun pisang ya. Kadri minta tial anhar. Jadi dulu bayangannya itu kebun kurma dan bawahnya ada sungainya, itu sudah indah sekali. Kalau sekarang itu diterapkan di petani Thailand, kebun kelapa, ada sungainya, artinya nanti kelapanya jadi apa namanya, banyak buahnya itu. Bayangannya gitu. Jadi buahnya gerembel gitu. Apa sih gerembel itu? Penuh Pak. Jadi kalau kelapa tercukupi ininya kan buahnya penuh ya. Apakah ada di antara kalian yang pengen punya apa namanya, punya kebun yang ada sungainya, lalu kemudian kamu orang itu menjadi tua? Maksudnya gini, ada orang itu sudah investasi kebunnya sudah indah, harapannya itu sukses pada saat panen. Wa asabahul apa ini mingkul sama wa asabahul kibar, dan orang itu kemudian menjadi tua, walahu dzurriatan du'afa, dan anak-anaknya itu lemah. Wa asabaha isarun fihi narun fataraka, tiba-tiba kebunnya itu kena puting beliung api dan terbakar misalkan gitu, fataraqat ya dan sebagainya. Wa baqiya huwa wa auladu azun, tetapi anak dan dia sudah tua nggak bisa kerja, anak-anaknya lemah, entah kayak gimana. Kadzalika yubayyinullah, apakah kamu pengen punya kebun seperti itu yang diharapkan dinikmati di masa tua, tetapi pas tua hancur? Kayak orang, ibarat kata kalau gambaran sekarang itu, ada orang berinvestasi di saat muda, investasi terus, nabung terus, giliran sudah tua, sudah nggak mampu kerja, anak-anaknya malas kerja, tiba-tiba rekeningnya dorman Pak, disita negara misalnya, naudzubillah ya, enggak lah, cara dorman masih bisa diurus, rekeningnya hilang Pak, ditipu sama telepon gelap misalnya. Itu kan Bapak bisa bayangkan, investasi dulu kan pernah kejadian di Indonesia itu, sudah nabung bermiliar-miliar di sebuah bank, tiba-tiba banknya ini apa itu istilahnya ya, kolaps ya, kolaps, terus nggak ditanggung oleh LPS. Wah ya wassalam Pak. Makanya jangan sampai amal perbuatan kita itu kayak kebun yang seperti itu Pak. Maksudnya sudah Anda tabung dari balik sampai dewasa, tiba-tiba habis investasi tabungan amal kita gara-gara ya tadi ya mani wal ada ya, janganlah ya. Makanya ini ibarat kata, apakah kamu pengen punya kebun seperti itu lalu hangus di saat kamu sudah tak mampu bekerja? Kan tidak pengen. Orang itu pengennya kalau masa tua itu kan harapannya kan bisa hidup leha-leha gitu ya, sambil menunggu masa kembali kepada Allah lah, paling enggak gitu ya, menikmati masa tua. Harapannya kan seperti itu, punya kebun, ada sungainya, ada buahnya, kalau tinggal panen ya. Ibarat kata paling tidak kalau tua punya kebun sawit misalnya minimal berapa hektar gitu ya, anggapannya dibuat masa tua itu cukup kira-kira menunggu waktunya. Ya ayyuhalladzina, di sini apa? Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menjelaskan ya tanda-tanda, la'allakum tatafakkarun, menawa barangkali dengan tanda-tanda itu kalian menjadi orang yang berpikir. Artinya kita itu disuruh merenungkan, jangan sampai amal perbuatan kita itu habis gara-gara kesalahan kecil gitu ya, atau gara-gara hal-hal yang seperti itu. Ibarat kata, anggap saja begini Pak, kalau di sini apa tadi, ayat hatum antakuna lau jannatu min nakhili wa ana bitajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli samar wa asabul kibar. Yang apa yang membuat ini biasanya itu diantaranya yang menghapus amal itu riya Pak.
riya itu seperti api. Kalau dalam hadis lain kan riya itu seperti api yang membakar kayu bakar. Jadi karena riya habis ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah apa yang kalian hasilkan dari kebaikan, atau infakkanlah yang baik-baik dari yang kamu hasilkan. Yang kamu hasilkan ya. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan apa yang kamu keluarkan dari bumi. Yang kamu hasilkan apa? Maksudnya dari hasil-hasil yang halal. Kita itu disuruh infak dari hasil halal, Pak, bukan infak hasil korupsi. Jadi kalau ada orang infak hasil korupsi itu tidak ada manfaatnya. Buat masjid. Apapun, buat masjid ya bagi dia nggak ada manfaatnya. Bagi orang lain mungkin ada manfaatnya. Makanya gini, Pak, kalau kita ingin dapat pahala, jangan berinfak dari hal-hal yang tidak baik, karena tidak ada manfaatnya ya. Apalagi dari hal-hal yang tidak benar, tambah kacau lagi ya. Wa mimma akhrajna minal ardan, apa yang kamu keluarkan dari bumi. Maksudnya kalau dulu dari bumi itu kan seperti barang-barang yang ditanam, Pak. Kan misalnya tanaman padi, tanaman apapun yang kita tanam dari bumi itu artinya harus dikeluarkan zakatnya. Nah, kalau sekarang yang dari bumi bukan hanya tanaman, termasuk tambang, termasuk batu, Pak. Kalau batu itu ada harganya, termasuk pasir, termasuk tanah uruk gitu, Pak. Misalkan gara-gara jualan tanah uruk, itu harusnya dizakati, Pak. Zakatnya ngikut apa? Kalau mau bersih, ikut pertanian. Berapa persen? 5% minimal. Berat, Pak, ya. Ya, kalau selain pertanian 2,5%. Tapi terserah lah. Kalau nggak mau 5% ya paling nggak 2,5% standarnya ya. Selain padi. Kalau padi memang itu rubul usur ya, 5%. Seperempat dari 20. Seperempat dari 20 ya. Karena kalau padi itu 5% kalau nggak salah ini. Atau nisabnya 6 kintal ya, 6 kintal harus dikeluarkan. Kalau batu ya paling tidak sesuaikan dengan nisab. Nisab itu takaran minimal orang wajib zakat. Tapi kalau belum sampai nisab ya nggak wajib. Misalkan cuma tanah uruk 1 karung, Anda jual laku 25.000 di marketplace, itu ada jual tanah uruk itu. Saya pernah beli, Pak, masalahnya. Jadi ngerti harga. Nah, itu yang nggak kena zakat kalau cuma 1 karung. Tapi kalau jualannya misalkan 100 karung, udah kelihatan, Pak. 25 juta misalnya. Nah, ya kalau dihitung-hitung sama dengan beli kol-kolan, Pak. Cuman kalau dikarungin, sekarang kan orang kreatif jual pasir karungan, Pak. Sama harga karung harga 1 karung pasir dengan 1 karung tanah merah itu beda 10.000 ya. Pasir itu 25, kalau tanah itu 15. Yang pernah saya beli, Pak. Nggak tahu kalau ada bungkus yang lebih mahal lagi nanti. Kata ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Di sini kata anfiqu artinya zakat ya. Ya ayyuhalladzina anfiqu, orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakat kalian min thayyibat, dari yang baik-baik. Artinya kalau ngeluarin zakat dari yang baik. Kalau Bapak punya beras, keluarkan zakatnya beras yang baik. Kalau punya kambing, keluarkan zakatnya kambing yang baik. Kalau punya sapi, keluarkan sapi yang baik. Nanti kan ada formulanya ya, Pak. Kalau punya 40 ekor kambing, sudah satu nisab misalkan dan 1 tahun, maka harus dikeluarkan 1 kambing. Sekarang harga kambing berapa, Pak? 4 juta misalnya. 4 kali 4 16, berarti 160 juta. Kalau Bapak punya omset kambing 160 juta, maka zakatnya adalah 1 kambing 4 juta. Mahal apa murah, Pak? Murah ya, dari 160 juta loh ya, Pak. Tapi kalau baru punya 10 kambing belum, Pak. Kambing itu 40. Kalau sapi 5 sapi berapa, Pak, harganya? Sapi sekarang harganya 30 apa 40, Pak? 30 kali 5 berapa?
150. Sama saja Pak, keluarnya satu kambing. Sama Pak. Enggak, ya kalau 5 sapi keluar satu sapi enggak jadi Bu. 20% itu. Jadi bukan berarti kalau punya sapi harus keluarin sapi, enggak, ukurannya itu kambing tadi. Hampir sama Bu ya. Jadi 40 kambing senilai 160 keluarkan satu kambing. Punya 5 sapi keluarkan satu kambing juga gitu. Jadi ukurannya tadi begitu. Kalau ngeluarin satu sapi ya nggak ada yang berani itu ternak sapi ya, bangkrut itu. 30 juta ya. Jadi enggak lah ya. Jadi per 100, anggaplah gampangannya per 150 juta keluarkan 4 juta. Sekarang kalau emas 85 gram berapa? Sekarang harga emas 2 juta berapa Bu hari ini? 2 juta 100 misalnya ya. 2 juta 100 kali 85 berapa tuh? 170 jutaan. Keluarin 2,5%. Berapa tuh? 2,5% dari 100 itu ya hampir mirip lah ya, 4 jutaan ya. 4 juta sekian. Hampir mirip. Rata-rata berarti kalau punya omset atau punya harta 150 juta nganggur selama setahun. Syaratnya nganggur selama setahun. Kalau emasnya nggak nganggur misalkan dijual 5 gram buat beli beras, ya nggak jadi zakat, aman. Tapi jangan jualnya karena supaya nggak zakat ya, karena memang butuh makan gitu lah ya. Jadi jangan diniati supaya nggak zakat, saya jual emas terus beli kambing, nggak kena zakat, kambingnya nggak zakat, emasnya nggak zakat. Ya tapi jangan diniati nggak zakat ya, itu kurang ajar sama Allah ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Itu ya, apapun yang kamu hasilkan dari bumi harus dizakati. Apapun itu ya. Sebenarnya kalau dari ayat ini, meskipun kalau dalam tafsir dikatakan ya tanaman-tanaman yang sudah ada zaman Rasul ya padi dan sebagainya ya, gandum. Nah di Indonesia kan nggak hanya padi ya, ada kedelai, ada macam-macam, termasuk juga misalkan peternakan ikan, termasuk peternakan ikan cupang misalnya ya Pak ya, ikan hias, apapun itu kalau omsetnya mungkin setara dengan tadi minimal ya, kalau mau gampang diikutkan dengan emas 150 jutaan, misalkan punya jualan bibit pohon misalnya, kalau bibit pohon senilai sampai di atas 150 jutaan saya kira juga kena ini ya, kena zakat 2,5% lah paling tidak. Karena kalau bibit pohon itu kan mahal-mahal ya, bibit pohon kayak kayu Afrika itu apa namanya, itu yang mahal, itu yang satu biji 150 juta atau berarti ya, itu kan satu biji aja udah lumayan ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabisa bit-thayyib wa la tayammamul khabisa minhu tunfiqun ya. Dan jangan kamu sengaja mencari yang jelek yang kamu mau zakatkan. Kadang dulu itu ada orang misalnya Bapak Ibu kalau pernah punya tanaman misalkan, kalau kita punya tanaman tomat 1 hektar misalnya, ketika panen itu mesti ada tomat-tomat yang kecil-kecil yang tidak laku dijual, yang harganya berubah meskipun sama-sama tomatnya ya, atau kentang yang gede-gede harganya berapa, yang kecil berapa. Kadang-kadang supaya nggak mau rugi itu kadang orang ngeluarin zakatnya itu yang kecil-kecil, yang jelek-jelek, nggak boleh ya. Atau misalkan Bapak Ibu punya 40 kambing, lalu Anda zakatkan kambing yang sudah gering-geriken. Tahu gering-geriken enggak? Ya hidup segan mati tak mau itu loh Pak. Ya. Jadi udah kurus, jelek, nggak sehat itu ya. Janganlah ya. Artinya kalau ada 40 kambing, maka carilah kambing terbaik yang harusnya dizakatkan. Harusnya Pak. Tapi kadang-kadang namanya orang itu pengennya ini kan mahal, masa disakatkan. Nah, kira-kira begitu ya. Kalau dulu ya gitu. Makanya ini kepada Allah harusnya. Zakat itu kan kepada Allah. Makanya kadang-kadang
Orang nggak ingat bahwa mengeluarkan zakat itu adalah memberikan pemberian kepada Allah. Meskipun fisiknya kita berikan kepada fakir miskin, dikiranya itu kita memberikan orang miskin saja, bukan karena Allah. Makanya kadang-kadang orang kalau pikirannya belum kuat tentang keimanan, ketika memberi itu memberi yang dia nggak mau, atau memberi yang tidak baik. Nah, orang diberi tentu akan mau-mau saja ya, kira-kira begitu. Walastum biakhidihi, bahkan kamu sendiri nggak mau ngambil. Ibarat kata kadang-kadang seperti ini, Pak. Kita ngasih makanan orang yang kita nggak mau makan. Itu sebenarnya nggak pas ya. Cuman kalau kita nggak mau makan, kita kasihkan orang, apakah nggak boleh? Ya boleh, gitu loh. Tapi kalau memang niatnya ngasih makanan, misalnya Bapak Ibu bikin kenduren, kondangan, itu harusnya kalau niat ngasih makan orang, harus ngasih makan orang yang Anda sendiri tuh mau makan. Jadi jangan dikasih nasi yang setara dengan pasir misalnya, yang apa namanya, pero itu loh Pak, peronya luar biasa. Padahal dia sendiri nggak makan. Makanya nggak boleh misalnya Bapak Ibu weweh makanan, sementara Bapak Ibu nggak bakal makan itu kalau dikasih. Nah, itu namanya tidak baik. Ini maksudnya dalam urusan zakat nggak boleh ya. Kalau urusan zakat ya, zakat artinya yang wajib tadi. Nah, seperti tadi kambing misalnya, Bapak sendiri nggak mau kalau dikasih kambing itu, terus Anda kasihkan kepada orang, ini zakat saya. Itu kan kayak ngece pangeran Pak, ngece Tuhan Pak. Ya Allah, ini kambing ini saya tidak senang, buat kamu saja. Itu kan kurang ajar buat saya ini kan gitu ya. Padahal ada 40. Kira sebenarnya 40 itu nggak 40 persis Pak. Bapak Ibu kalau punya 40 bahkan punya 75 loh Pak, 75 kambing, itu cuma satu Pak zakatnya. Soalnya kalau Bapak cuma 40, dikeluarin satu tinggal 39 Pak. Kesannya kan rugi kesannya. Tapi kalau 75 zakatnya cuma satu, atau 79 zakatnya tetap satu Pak. Enteng lah kalau gitu. Makanya triknya nanti pokoknya 79. Nanti kalau mau zakat lagi tambah 39 lagi gitu. Tidak apa-apa ya. Walang wanallaha ghaniyun hamid ya. Apa ini? Walastum biakhidhi illa antum mitu bihi ya. Dan sebagainya ya. Istilahnya ya wa'lamu anallahu ghaniyun hamid. Sebenarnya Allah itu tidak butuh pemberianmu. Jangan kira Anda itu ngasih Allah seperti ngasih pengemis. Artinya Allah itu nggak butuh pemberianmu, cuman kamu disuruh memberi supaya ketahuan imanmu seberapa, kira-kira begitu. As-syaitonu ya'idukumul faqra. Orang itu kalau punya harta banyak, nanti itu setan menggodanya dengan takut kemiskinan Pak. Nggak usah, jangan, sayang loh, satu kambing 4 juta loh bro, dapat HP itu misalkan ya. Anda bisa bayangkan Pak, Bapak mesti pernah kadang-kadang itu sebelum punya uang, nanti kalau saya punya uang, saya akan keluarin uang sekian. Pernah nggak Bapak Ibu? Nggak usah ngomong lah ya. Nanti giliran sudah punya, pikiran itu kayak berantem sendiri. Kasih sekarang atau ntar, kasih sekarang atau ntar. Makanya Pak, udahlah, jangan sering-sering nadar Pak, ngeri Pak. Itu kadang-kadang ketika pas ada barangnya, itu pikiran kalau nggak segera dieksekusi, wah akhirnya nggak jadi Pak. Ngeri Pak, meskipun kadang kecil, padahal janjinya itu nanti kalau saya dapat sekian, saya belikan ini semua. Misalnya nadarnya kecil, misalnya Sprite apa ya iklannya, apa ya misalnya ya, ketoprak ya misalkan, satu ruangan saya belikan ketoprak. Kan waktu itu gaya-gayaannya itu enteng, ketoprak kan paling 10.000 kali 40 cuman 400. Tapi giliran beneran dapat uang, dipikir-pikir, nah setan itu masuk dalam pikiran, 400 lumayan loh. Pikirannya begitu. Beli pulsa 4 bulan lebih ya. Ini hati-hati Pak. Setan itu masuknya di ranah pikiran. Makanya kalau orang Jawa bilang setan kowa, setan sokowa awak itu. Setan itu pikiran yang sifatnya setan itu. Bukan terus wewe gombel terus nakut-nakutin. Enggak mungkin Anda percaya ya.
Yang Anda percaya itu pikiran nafsunya tadi. Makanya kadang-kadang kalau Anda nggak segera eksekusi ibadah atau amal, itu nanti diganggu terus. Termasuk apapun ibadah itu kalau bisa memang segera. Kalau nggak diganggu. Nah, termasuk kalau mau menikah, segera. Kalau nggak malah diganggu nanti. Nah, setan itu malah ganggu, Pak. Makanya kalau sudah kelihatan ada tanda-tandanya segera. Soalnya kalau nanti itu wah kenceng, itu godaannya kenceng. Orang mau menikah itu harus tabah ya, meyakinkan atau tasbitan dari dalam hati. Sudah, bismillah saja. Soalnya kalau enggak itu nanti ambiar, Pak. Karena setan itu senang kalau Anda gagal. Asyaitonu yaitumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, dan setan itu mengajak Anda untuk bakhil. Fahsya itu keji ya. Bakhil, Pak, bakhil. Waman zakat, dan mencegah zakat. Jadi ketika ada orang bakhil itu setan seneng, Pak. Makanya orang bakhil itu temannya setan. Tolong dikondisikan, Pak ya. Bakhil ya, pelit Pak ya. Waman zakat, dan mencegah zakat. Ya, orang itu kalau soalnya gini, Pak, kalau orang punya harta 7 triliun itu zakatnya udah kelihatan, Pak. Berapa, Pak? Sampai gak bisa ngitung kan kita sendiri itu. 1 triliun itu zakatnya minimal 250 juta loh, Pak, 1 triliun. 250 juta kali 7 berapa tuh? 1, tuh coba, Pak, bayangkan, Pak, gimana setan nggak bahagia, Pak, kalau nggodain 1, ini lumayan loh, bro. Dapat rumah di mana tuh ya? Di Pik, paling nggak nyicil ini. Ya, kadang-kadang kita itu kan menganggap kalau uangnya cuma 1 juta kan kayak 2,5 itu kecil, Pak. 1 juta cuma 25.000. Tapi kalau 1 triliun 250 juta, Pak. Itu setan godanya jelas. 250 juta itu kayak beli mobil loh, Pak. Coba apa enggak mikir, iya ya, rugi dong. Nah, gitu ya. Makanya bahayanya kadang-kadang orang kalau udah punya uang banyak, imannya itu diuji. Kalau masih punya uang sedikit, punya uang 100.000, Bapak Ibu ngasih 5.000 masih enteng, Pak. Punya 1 miliar, punya 1 triliun, ngasih 500 juta sebenarnya kan enteng, Pak. Cuman kalau setan sudah masuk jadi berat. Padahal nilainya sama dengan 5.000 bagi orang yang punya 100.000. Ya itulah, Pak. Semoga Bapak Ibu nanti aman kalau punya uang 1 triliunnya. Kapan? Kok apa, pokoknya namanya juga nyontohin aja ya, Bu. Anggap nyari contoh itu yang gede gitu, biar kita bisa membayangkan betapa apakah berat ngeluarin zakat. Kadang-kadang kita menganggap kenapa sih Allah mengingatin harus bayar zakat, kan ringan-ringan saja. Itu kalau uangnya sedikit. Kalau uangnya banyak itu tetap berat bagi mereka ya. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, dan Allah mengajak kepada infak ya, dan maghfirah dari situ, dan ampunan dari dosa-dosa kalian ya. Wa fadlan, dan rizkon ya, dan rizkon khalafan minhu. Jadi gini, Pak, kalau dalam ayat ini Allah menjanjikan kalau Anda mengeluarkan zakat, Allah menjanjikan itu hartanya berlipat lagi. Jadi nggak ada sebenarnya konsepnya orang habis zakat itu bangkrut, harusnya nggak ada. Karena di sini Allah menjanjikan kalau Anda benar-benar zakat itu malah bertumbuh. Makanya kalau bisa Bapak Ibu, kalau punya uang sudah ada nisab zakatnya, segera dikeluarkan zakatnya. Jangan disimpan. Kalau disimpan nanti lama-lama zakatnya kepake, Pak. Kadang-kadang kalau bisa zakat itu dipisah rekeningnya. Soalnya kalau masih tersimpan itu nanti ketika pas nggak punya duit, ini duit zakat tapi saya lagi nggak punya duit pinjem dulu ngomongnya pinjem, Pak, tapi lama-lama lupa.
Nah, kira-kira bahayanya begitu. Apalagi pinjemnya zakatnya nanti kalau 1,7 miliar. Udah lupa Pak itu kira-kira gitu. Nah, wallahu wasi'un alim, wallah dan Allah maha luas ya fadolnya, alimun dan maha mengetahui terhadap orang-orang yang berinfak. Artinya Anda berinfak itu nggak akan lupa dari catatan Allah sekecil apapun infak Anda. Yu'til hikmata may yasha, Allah memberikan hikmah atau memberikan ilmu yang bermanfaat ya untuk diamalkan may yasha kepada orang-orang yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Maka barang siapa diberikan hikmah, maka sungguh telah diberikan kebaikan yang banyak. Lima sirilah sa'ada ala badan. Artinya gini, orang itu kalau sudah bijaksana itu nanti akan bahagia. Artinya bijaksana itu ya karena tadi hidup itu ya sekedar menjalani perintahnya Allah saja. Nanti itu akan menikmati kehidupan dunia dan akhirat. Artinya gini, orang itu nanti kalau sudah infaknya karena Allah, insya Allah itu bahagianya dunia akhirat. Jadi punya duit ya alhamdulillah, bagi duit ya alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah terus konsepnya. Nanti Bapak Ibu kalau sudah kelas-kelas alhamdulillah ini nggak ada selain alhamdulillah. Jatuh ya tetap alhamdulillah. Kepleset ya alhamdulillah. Uangnya hilang tetap alhamdulillah. Meskipun narasinya mungkin berbeda-beda. Alhamdulillah uangku hilang 100.000 aja. Coba kalau 1 juta. Pokoknya begitu. Jadi konsepnya orang-orang yang sudah ahli hikmah itu sebenarnya nggak ada tersirat hilang. Atau kalau Bapak Ibu dengar orang-orang yang tingkatannya sudah tingkatan wali misalkan, itu bagi dia itu nggak ada barang hilang, karena semua itu atas ketentuan Allah. Tapi Bapak Ibu jangan ke situ dulu ya, bahaya nanti ya. Nanti barang kantor hilang kok, ya ketentuan Allah, ya nggak boleh gitu ya. Ini bukan begitu konsepnya ya. Kalau Bapak Ibu latihan jadi wali, latihannya barangnya sendiri. Ya, misalkan naruh motor, taruh tengah jalan. Ya. Kalau sudah kuat nanti antara hilang dan itu kan urusan Allah. Tapi ya kalau hilang beneran jangan sampai nangis Bapak Ibu ya. Kalau masih nangis jadi kunci depan pinggir jalan ya. Titipin ya. Harus pada kemampuannya. Bapak Ibu mungkin latihannya itu masih misalkan ada aqua di meja Bapak terus hilang, itu terus aqua itu juga punya Allah. Latihan gitu enggak apa-apa lah. Tapi kalau yang belum terkuat jangan dulu ya, sesuaikan dulu. Yang kira-kira Anda sudah kuat, kalau hilang ya sudah enggak apa-apa, santai, enggak usah dipikir ya. Tapi kalau masih enggak kuat harus Anda pikir dengan ikhtiar ya. Wa ma yadzakaru illa ulul albab, dan tidak akan mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang punya akal. Artinya gini, kita itu disuruh memahami Quran ini dengan berpikir, supaya kalau dengan berpikir nanti itu kita itu kuat, logikanya kuat, dan ketika pikirannya kuat, bijaknya kuat, itu menghadapi hidup itu enjoy Pak ya, pokoknya enak ya disyukuri, kalau nggak enak ya disabari, konsepnya itu. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Apa saja yang kamu infakkan dari nafkah ataupun kamu lakukan dari nadar, maka sesungguhnya Allah mengetahui ya. Fa innallaha ya'lamu ya. Wa malidh dhalimina min ansor, dan tidak ada bagi orang-orang zalim. Siapa orang zalim? Orang yang mencegah untuk membayar zakat atau orang yang mencegah untuk membayar nadar. Makanya nggak boleh Bapak Ibu kalau sudah waktunya zakat Anda tidak zakat, tidak boleh. Ataupun Anda sudah nadar dan ternyata sudah terpenuhi yang Anda nadarkan, Anda wajib melakukan nadar. Misalnya nadar itu apa? Kalau saya keterima kerja tahun bla bla bla, maka saya akan puasa sekian hari. Giliran sudah diterima kerja, dia alasannya nggak bisa puasa karena disuruh kerja. Ini kan Anda berarti nggak komitmen dengan nadarnya. Lalu bagaimana solusinya? Ya ambil cuti seminggu. Oh ada hak cuti. Kalau enggak ya bolos seminggu.
Makanya Bapak Ibu kalau nadar yang ringan-ringan saja ya. Atau kalau bisa nggak usah. Ngeri Pak. Nadar itu nanti kita suka bohongin diri. Sebenarnya kan bohongin diri kan. Nadar itu kebohongan terhadap dirinya sendiri. Nah, tentu kepada Allah lah ya kira-kira gitu. Wa malid dhalimina min ansar, orang-orang yang tidak melakukan zakat dan tidak menunaikan nadar itu maka tidak akan ditolong dari adabnya Allah. Ngeri Pak. Kenapa minta pertolongan kepada Allah nggak ditolong? Karena kamu janji terhadap dirimu sendiri aja nggak kamu lakukan. Ngeri Pak, jangan nadar lah ya. Intuk tu sodakot, ketika kamu tampakkan sedekah an-nawafil ya, sedekah-sedekah sunnah ya, wa ni'imah ya, maka itu sebagus-bagusnya sedekah. Wa intufuha au tusirruha, atau ketika kalian merahasiakan waktu tuhal fuqara, dan kamu berikan kepada orang fakir, bahwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagimu. Jadi sedekah terang-terangan boleh nggak? Boleh. Tetapi lebih baik lagi ketika sedekah itu terrahasiakan, tertutup, dan apalagi diberikan kepada orang-orang fakir. Jadi gini Bapak Ibu, ini konsep ya. Sedekah itu mau terang-terangan, mau rahasia, itu sama-sama bagusnya. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah yang tidak diketahui. Tidak diketahui publik maksudnya ya. Bukan kita tidak tahu. Maksudnya saya sedekah tapi saya tidak tahu, itu enggak Pak. Maksudnya sedekah yang tidak diketahui publik. Kalau zakat malah harus ditambahkan. Bapak kalau membayar zakat itu harus ditambahkan. Kayak presiden membayar zakat ke Basnas itu harus ditambahkan. Tapi kalau sedekah harusnya dirahasiakan gitu ya. Supaya apa ya? Kalau yang wajib itu supaya ditiru. Yang sunnah itu nanti menjadi ranah privasi. Tapi ditambahkan boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Tetapi lebih baik dirahasiakan. Intubtu shadaqah fa ni'imma hiya wa intufuha wa tu'tual fuqara fa huwa khairul lakum. Dan sebagainya. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir ya. Wa yukaffiru, dan menghapus ya dari dirimu min sayyi'atikum, dari kesalahan-kesalahan. Jadi kadang gini Pak, dosa-dosa kecil itu bisa dihapus dengan sedekah. Makanya kalau Bapak Ibu merasa banyak dosanya, banyakin sedekah, insya Allah nanti terhapus dosanya. Misalnya gini Pak, ada orang itu nggak bisa nahan untuk tidak omong. Ada orang itu pokoknya bibirnya itu kalau nggak ngomong kaku, tapi kalau ngomong kosong Pak. Ngaspo, tahu ngaspo Pak? Pokoknya ngomong nggak jelas pokoknya. Nah kadang-kadang dia nggak bisa berhenti untuk ngomong, tapi punya duit banyak, ya ditutupi dengan banyakin sedekah. Siapa tahu nanti itu menghapus kesalahan-kesalahan omong gitu ya. Karena biasanya orang banyak omong itu mesti banyak salahnya. Banyak salahnya, biasanya banyak dosanya. Ya pokoknya ya gitulah ya. Meskipun dosa-dosa kecil ya, ngerasani, ghibah, atau jadi bahan omongan. Kadang-kadang orang kan ya itulah ya, ketika ada orang lewat jadi bahan omongan Pak. Karena nggak ada bahan lagi ya, kadang-kadang begitu. Saya kira umum ya, kalau kita lihat tiba-tiba ada orang lewat, misalnya rambutnya merah, celananya bolong, terus Anda punya teman orang sekarang, terus ngajak ngobrol, ngerasain orang yang lewat tadi kan, padahal nggak kenal loh Pak, minta maafnya susah, ketemu cuman sekali, itu kalau minta maaf harusnya kan ngomong ke orangnya minta maaf, tadi ngomongin kapan kita minta maaf kepada orang yang seperti itu. Makanya kadang-kadang ngerasain itu enak orang yang sering ketemu Pak, besok minta maaf. Tapi kalau nggak sering ketemu susah Pak minta maafnya Pak ya, jadi kondisikan Pak itu nanti. Walamma mana sallallahu alaihi wasallam min atasatu kalal musyrikin lias lamu nazala alai. Kemudian ada ayat laisa alaika hudahum. Dulu Rasul itu pernah hampir melarang untuk berinfak kepada orang-orang non-Islam. Ini tentang infak ya Pak. Bapak Ibu kalau mau ngasih uang kepada siapapun itu boleh, baik yang muslim maupun non-muslim. Jangan dipaksa. Pokoknya kamu kalau saya kasih harus masuk Islam. Rasul pernah ditegur, laisa alaika hudahum, tidak
tidak tugasmu memberikan hidayah kepada mereka, ya. Walakinallaha yahdi may yasha, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, apapun yang kamu infakkan dari kebaikan harta, maka itu untuk dirimu. Jadi gini loh Pak, orang yang berinfak itu sebenarnya kebaikannya bukan untuk penerimanya, tetapi untuk dirimu pahalanya. Makanya kamu nggak usah memastikan siapa yang harus menerima infak saya. Infak itu kepada siapa saja boleh. Ya, meskipun misalkan kepada fakir miskin, nggak usah ditanya, Bapak fakir tapi sholat nggak usah gitu Pak. Yang dibantu itu fakirnya. Ketika Anda membantu orang fakir, itu otomatis Anda dapat pahala. Misalnya Bapak Ibu ngasih minum hewan, ada hewan kehausan, itu nggak usah dipilih-pilih. Kamu anjing? Nggak usah. Tetap ya. Apakah nggak boleh ngasih minum anjing? Ya nggak gitu Pak konsepnya. Mentang-mentang anjing terus nggak dikasih minum. Nggak boleh Pak. Itu juga makhluk hidup, ya gitu ya. Tetap kalau Bapak Ibu memang mau sedekah kepada hewan, ya kepada hewan niati, nggak usah pilih-pilih. Nah, pokoknya ya misalkan kasih aja semuanya. Kadang-kadang kan kalau kucing dikasih, kalau anjing enggak, nanti anjingnya protes, ini gimana ya Allah kok nasibku. Ya kira-kira begitulah ya. Kalau memang kecuali hewan piaraan ya Pak. Kalau hewan piarannya kambing ya haknya kambing lah. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah, dan apa yang Anda infakkan dan tidak ada infak ya kecuali berharap atas ridha Allah. La ghaira min aradid dunya khabarun bimakna nahy, dan janganlah kalian berinfak kecuali mengharap ridha Allah. Jadi pokoknya kalau berinfak harapannya hanya Allah. Jangan mengharap minta dipilih Pak. Jangan minta dicoblos saat pemilu, itu nggak dapat di sini ya. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum, dan apa yang kalian infakkan dari kebaikan maka akan dibalas pahalanya kepada kalian. Wa antum la tudlamun, dan kamu tidak akan didolimi. Artinya Allah tidak akan mendolimi perbuatan kalian dalam hal infak ya. Lil fuqara alladziina usiru fi sabilillah, kepada orang-orang fakir lah harusnya ya infak itu diberikan. Alladziina usiru, yang terusir dari rumahnya, fi sabilillah, atau orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Ai habasu anfusahum alal jihad. Jadi dulu itu ada sahabat-sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu tidak bawa apa-apa Pak, modal dengkul. Jadi hidup matinya itu ikut Rasul Pak di Madinah. Tetapi dia nggak minta-minta Pak. Pakaiannya necis, seolah-olah duitnya banyak. Jadi nanti ada orang-orang itu meskipun nggak punya duit, kayak punya duit Pak. Tapi orang-orang seperti itulah yang harus dikasih. Makanya jangan meremehkan orang ganteng Pak. Belum tentu orang ganteng itu punya duit. Artinya gini loh, dalam hal memberikan infak itu jangan pilih-pilih yang jelek. Kadang-kadang orang yang tampilannya rapi, nggak minta-minta, kadang itu dia sebenarnya kekurangan, tetapi dia menjaga diri. Maka orang-orang seperti itu yang harus diperhatikan, bukan orang yang minta-minta dengan kostum gembelnya. Ya harusnya gitu Pak. Makanya orang yang punya uang itu harus ngerti, orang ini kayaknya nggak punya duit, tapi dia menjaga diri tidak minta-minta. Harusnya memang kode etiknya orang nggak punya duit itu nggak minta-minta. Harusnya kode etiknya. Tapi yang punya duit itu paham. Ini terjadi masalah kalau yang satu minta-minta, yang punya duit nggak paham. Itu sudah dua masalah. Harusnya memang orang Islam itu kalau nggak punya duit tetap pakai kopiah, pakai sarung, baju takwa yang rapi, berangkat ke masjid dengan senyum, ceria, gitu. Padahal itu kadang-kadang yang perlu dibantu. Ya kan? Ini kalau kasusnya di sini adalah sahabat muhajirin, jelas gak punya duit. Nah, ini sebenarnya juga konsep pesantren. Kemarin ada orang bilang pesantren itu niru
agama sebelum Islam di Indonesia. Sebenarnya dalam Islam itu konsepnya ada ashabus sufah namanya. Makanya disebut kalau sekarang jadi tren tasawuf atau sufi. Dulu itu orang sufi itu fokus kepada ibadah, nggak ngurusin dunianya. Maka dunianya diurusin yang punya dunia. Dia fokus belajar kepada Nabi di musola, di Masjid Nabawi. Makanya dulu masjid dulu itu kalau di Indonesia mesti ada 2 ruang. Ada serambi, ada masjid. Nah, zaman di Madinah ini juga sama, Pak. Ashabus sufah itu tidurnya ya di serambi. Serambi masjid. Serambi itu biasanya apa? Pelebaran masjid, Pak. Kalau sekarang itu masjid rata-rata nggak punya serambi. Makanya tidur di masjid tidak boleh, dilarang tidur di masjid. Itu benar, Pak. Cuman harusnya boleh tidur di serambi. Karena sahabat Rasul itu dulu tidurnya ya di masjid. Nah, jadi kadang-kadang di Indonesia itu saking menjaga kesucian masjid katanya nggak boleh tidur di masjid. Nah, kalau di Arab itu tidur di masjid itu boleh, yang penting nggak tengkurap. Kalau di Arab ya, kalau tidur tengkurap itu dibilangnya tidurnya setan. Jadi tidurnya melumah, nggak apa-apa di masjid. Nah, sebenarnya kalau masjid-masjid dulu itu kalaupun misalnya musola atau masjid dipakai tidur, sebenarnya nggak apa-apa, Pak. Daripada dia apa istilahnya, itu kan ya miliknya umat. Tapi ya jangan ada orang sholat terus masih tidur, itu ya nggak boleh ya. Kemudian lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah la yastati'una dorban bil ardi, yang tidak bisa bekerja. Ya karena waktu itu ya pendatang baru dari Mekah belum bisa bekerja ya. La yastati'una dorban bil ardi yasabuhumul jahilu agniya. Orang-orang umum menganggap dia itu orang kaya karena tampilannya bersih. Ya. Minat ta'afuf, karena apa? Karena dia menjaga diri, tidak meminta-minta. Makanya Bapak Ibu kalau ada orang kelihatan miskin tapi nggak minta-minta, itu perlu dibantu, Pak. Misalnya ada orang yang Bapak Ibu nggak tahu di sini ada nggak orang buta yang jualan kerupuk? Ya. Nah itu sesekali atau berkali-kali beli, Pak. Karena dia yang sesusah itu nggak minta-minta. Tapi kadang-kadang saya lihat orang itu pernah dibohongi uangnya, Pak. Kadang-kadang luar biasa. Ada orang yang masih tega ya kadang-kadang. Harusnya kan ya dibelilah supaya atau kalau bisa dilebihkan ya. Itu kan seperti itu orang yang perlu dibantu. Ya, orang-orang luar biasa jualan kerupuk, paling untungnya berapa sih dari kerupuk yang dia bawa? Maksimal kalau laku semua paling 20.000 untungnya ya. Ta'rifuhum bisimahum, tanda-tandanya jelas bagi mereka ya. Alamatu minat tawadhu wa asarul jihad. Dia itu ahli sujud misalnya ya. La yas'alunan nasa, tidak minta ya, tidak minta kepada manusia ilhafa dengan minta terus-menerus. Orang itu kalau minta sekali 2 kali kan masih mungkin ya, Pak. Tapi kalau minta terus dia tetap sungkan. Normalnya orang Indonesia pun sama, minta bantuan itu sekali 2 kali. Tapi kalau sampai setiap hari minta makan kepada orang, dia juga merasa risih kan. Nah, itulah orang-orang yang harus kita pahami perlu dibantu. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim, dan apa saja yang kalian infakkan dari kebaikan maka sesungguhnya Allah terhadap itu adalah Maha tahu. Alladzina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahari sirra wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di malam maupun siang hari, rahasia maupun terang-terangan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya, wala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran baginya dan tidak ada ketakutan dirinya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah lihat konsepnya wali dalam ayat lain, inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun, maka ini syarat menjadi wali adalah orang yang dermawan. Makanya Bapak Ibu nggak ada wali itu pelit. Rata-rata Bapak bisa cek kalau ada wali itu rata-rata duit itu kayak tadi. Kalau ada dikasih, kalau nggak ada ya sudah, gitu doang. Kayak main dakon, ya diputer, kalau ada duit berikan, pokoknya gitu. Tapi ya latihan jadi wali itu
ya bertahap lah Pak, jangan terlalu dini ya, nanti kalau masih belum nikah jadi wali itu ngeri ya Mas. Harus dikasihkan istrinya nggak kebagian misalnya ya, berat memang ya. Jadi kalau sudah kelasnya itu latihan dermawan, makanya paling tidak ya berbagi dulu. Kalau belum bisa maksimal ya paling tidak dilatih bahwa ketika kita mendapat kenikmatan, kita membagi kenikmatan itu kepada orang lain. Alladzina ya'kuluna riba wallahu alam bisawab. Semoga kajian kali ini ada manfaatnya. Adanallahu wa yakum balakum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.